Shalom, selamat siang. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirajaya Sumba. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dengan tab ilmu ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sintiki Elisedepa, Saputri Hedaluma, Rosalia Magdalena Leropata, dan saya Arnold Lusbula. Selanjutnya kami akan menjelaskan teori konsumsi menurut Keynes dan faktor-faktor yang mempengaruhi B serta contohnya. Untuk itu saya mempersilakan teman-teman untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan teori konsumsi menurut Keynes. Dalam teori konsumsinya, Keynes mengemukakan dua pandangan utama, yaitu pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung lebih kecil dari pendapatan. Seseorang bisa melakukan tambahan konsumsi marginal properti atau konsumen dalam jumlah besar jika pendapatannya juga besar. Saya akan menjelaskan teori ekonomi klasik yang hanya mengkaji kasus pekerjaan penuh. Hal tersebut karena teori Keynes berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, baik ekonomi individu pekerjaan penuh, pekerjaan paruh, dan pengangguran. Keynes juga menyatakan bahwa ada konsumsi yang tetap dipenuhi seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut dinamakan dengan konsumsi otonomus yang tepat harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tidak memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan. Keynes mempercayai prinsip efektif demand atau permintaan efektif. Keynes 1949 menyebutkan dasar prinsip efektif demand adalah jika pendapatan real meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Dan saya akan menjelaskan hubungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, di mana hal tersebut karena ketika pendapatan meningkat, maka seorang dapat memenuhi kebutuhan otonomisnya sehingga bisa melakukan tambahan konsumsi. Marginal propensity to consume di luar dari kebutuhan. Milton Friedman tahun 1957 menyatakan Keynes mempercayai aturan-aturan psikologis mendasar dari masyarakat modern, bahwa ketika pendapatan real meningkat, tidak akan meningkatkan konsumsinya dengan jumlah absolut yang sama karena meningkatnya besar tabungan saat pendapatan naik. Jumlah pendapatan yang ditabung juga akan ikut naik atau lebih besar dari sebelumnya, sehingga kecenderungan rata-rata akan turun. Orang dengan pendapatan lebih besar cenderung menabung dalam jumlah besar juga, karena memperhitungkan jumlah suku bunga yang akan diperoleh. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama ada penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa, begitu juga sebaliknya. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi. Dan faktor yang kedua itu pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikiran seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsi juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, kebutuhan barang dan jasa, di mana barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang kelima, selera dan gaya, di mana sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik dalam hal
berbusana, maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumen mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Selanjutnya kami akan memberikan contoh konsumsi terkait teori Keynes. Contoh konsumsi yang kami ambil itu konsumsi sayur-sayuran. Jadi kami beranggapan saja satu teman kami berperan sebagai penjual sayur, sedangkan saya dan kedua teman saya berperan sebagai pewawancara. Selamat siang, apakah kami boleh meminta waktu saudara sebentar untuk diwawancarai? Iya bisa. Sebenarnya ini dari mana? Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawancana Sumba. Ya, dengan senang hati saya berterima kasih. Sebelum kita terima kasih, apakah ini saudara bisa memperkenalkan diri kepada kami? Terus dulu saya di sini sebagai seorang penjual sayur. Terima kasih atas waktunya. Sekarang apakah kami bisa mengucapkan Ya, boleh. apa tujuan saudara dalam berjualan sayur? Ya mungkin tujuan saya itu menjadi mencari hidup yang lebih baik gitu. Itu saja. Kebutuhan sehari-hari. Kira-kira berapa pendapatan saudara dalam mungkin seminggu? Tapi mungkin-mungkinan itu paling tinggi sekitar 1 juta. Wah, sangat besar ya pendapatan Anda. Ya mungkin itu sudah lumayan untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Dengan apa yang sering saudara lakukan? Nah, mungkin adalah beberapa begitu. Nah, tentunya macam musim corona begini kan ya adalah para pembeli itu mungkin semakin menurun kan. Sayur pun juga pasti akan jarang sangat laku dan mengalami kebusukan gitu. Dan mungkin itu saja. Berarti karena corona, penjualan saudara menurun. Kira-kira tindakan seperti apa yang saudara lakukan untuk meningkatkan kembali penjualannya? Ya karena memang ini kan musim corona atau ya mungkin ini kan saya kan ini sayur ini kan saya juga pasti sistem beli begitu. Jadi saya akan mengurangi pembelian juga sehingga tidak melakukan kerugian kan. Ya mungkin itu sedikit demi sedikit saya akan mencari yang sebisa yang orang juga bisa. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang saudara berikan kepada kami. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon dimaafkan. Salam sehat untuk kita semua.